Oke, balik lagi PSR. Kali ini kita akan membahas MCU, Marvel Cinematic Universe, spesifiknya Phase 4. Tapi seperti biasa, karena di masa pandemik ini, kalau kita ngebahas sendiri kayaknya nggak afdol ya. Hari ini kita mengundang Rian dari Breakdown Channel Universe. Halo Rian, thank you udah datang. Halo. Nih, halo. gue kelihatan tangannya, halo. Iya. Jadi pasca Endgame nih, pasca setahun Endgame nih. Tahun lalu kira-kira kan Endgame baru rilis ya gitu. Kita menutup Infinity Saga dengan sangat heboh banget gitu. Sebenarnya ditutup Spider-Man sih, cuma epicnya di Endgame gitu. Tapi sebelum kita masuk pembahasan soal MCU Phase 4, Breakdown Channel Universe tuh apa sih gitu? Mungkin lu bisa memperkenalkan diri dulu nih buat teman-teman yang mungkin nggak tahu ya. Sebenarnya mungkin udah banyak yang tahu lah ya. Siapa yang nggak kenal Breakdown Channel Universe sekarang? Gimana ngenalin ya? Oke, gue Rian, gue dari Breakdown Channel Universe. Breakdown Channel Universe itu kira-kira kayak fan channel, kalau gue bilangnya sih fan channel, jadi kayak fan network channel. Jadi bedanya kita nggak, ada banyak orang yang miskonsep atau salah nangkep gitu kan. Mereka menilai BCU itu kayak review movie atau kayak gimana, tapi enggak, kita lebih ke breakdown-nya. Kita lebih kayak kita kumpulin nih penonton yang dia tuh tingkatannya tuh udah naik, udah bukan kayak penonton lagi, dia tuh udah fans yang kayak dia mau nunggu, dia mau ngikutin semua topiknya, dia mau berteori, dia mau diskusi kayak gitu. Itu kan kadarnya penonton udah naik jadi fans kan. Nah, kita nge-cover si fans ini, makanya kita buka banyak fanbase sih. Maksudnya kita nggak fanatik sama misalnya MCU, kita juga ngebahas soal DC, Star Wars gitu kan, karena memang banyak banget nih yang udah jadi fanbase gitu kan, selain jadi penonton biasa. Nah, mereka tuh yang udah jadi fanbase tuh, yang udah jadi fan ini, mereka tuh butuh asupan update, butuh asupan teori dan segala macam. Nah, itulah di situ nih kita masuknya BCU-nya. Gitu sih. Oke. Nah, selama ini di tengah-tengah pandemik ini kan udah work from home ya. Sebenarnya nggak ngefek juga sih, karena kan kita teori kan kerja dari rumah. Tapi pasti terganggu dong. Terganggu adalah karena film-film diundur, tidak ada produksi, otomatis kita tidak punya informasi baru soal film baru ya, karena mereka semua terundur semua gitu. Dan selama ini lu tuh ngisi dengan apa sih selama ini konten-konten? Nah, itu memang yang jadi kendala gue selalu bingung kan, waduh mau ngisi sama apa ya, update tuh yang datang cuma itu aja gitu kan, kayak kapan dia keluar, yang ini mundur, yang itu mundur, terus kayak even kayak kemarin aja baru muncul satu update yang kayaknya update-nya nggak penting banget gitu kan. Sony ganti nama universe-nya. Tadinya jadi Sony Universe of Marvel Character di SUMC ya. Terus banyak yang nyebutin SMU gitu kan. Saya biar lebih mudah gitu kan. Tapi gue lebih suka SUMC. Tiba-tiba diganti lagi jadi Sony Pictures Universe of Marvel Character, SPUMC. Kan ribet gitu ya. Ribet banget. Apa sih gitu kan? Itu bahkan ya, hal yang kayak gitu aja jadi topik gitu. Jadi topik kayak saking nggak ada, bahkan bukan cuman gue gitu kan. Maksudnya gue ngomong kayak gini bukan cuman gue yang kesulitan cari update atau cari konten. Mereka juga nih yang di studio-studio juga ternyata sesulit itu gitu. Gitu. Tapi yang gue bahas apa sih? Gue mungkin lebih bahas kayak ya udahlah gue cuek gitu kan. Gue bahas tentang potensi-potensi aja, kayak beberapa gue nge-breakdown salah satu movie gitu kan, atau series misalnya kayak Shang-Chi gitu kan. Shang-Chi nih ya udah gue bongkar aja misalnya di komiknya kayak gimana, terus ke depannya bakal kayak gimana gitu kan, based by komik. Terus banyak juga yang lain misalnya kayak gue ngebahas DC kemarin, ngebahas Black Adams gitu kan. Black Adams gimana. Pokoknya berdasarkan update-update yang kira-kira udah muncul kayak sebelum pandemic yang kira-kira belum gue sentuh sih kayak gitu. Dan sekarang udah mulai kehabisan, terus gue udah mulai kayak mau ngapain ya. Akhirnya gue ngebahas ini sekarang. Gue ngebahas La Casa de Papel, lu tau nggak? Money Heist. Money Heist. Tapi gue ngebahasnya karena serial itu kepanjangan, jadi gue ngebahasnya ya udah gue recap aja deh. Kayak gitu sih. Biasanya gue bikin ya udahlah gitu kan, yang ada aja. Iya. Oke, I see. Oke, sekarang kita masuk ke topiknya. Harusnya nih sekarang kita udah nonton ini ya. Black Widow ya. Harusnya ya. Rese banget nih, gara-gara pandemi jadi diundur ke 6 November 2020. Otomatis kalau Black Widow diundur, ya film-film lainnya pun juga akan diundur gitu. Itu udah otomatis banget. Kemudian Eternals diundur jadi 12 Februari, Shang-Chi juga diundur, Spider-Man ketiga juga diundur, begitu juga Thor dan Doctor Strange macam-macam nih. Nah,
otomatis kan diundur karena produksinya itu kan tidak bisa jalan ya sekarang ya gitu dalam masa pandemik, makanya semua diundur. Tapi kan yang jadi masalah ada scheduling dari aktor-aktornya. Nah, menurut lu dengan diundur-undurnya penetapan jadwal-jadwal baru ini, apakah lu punya proyeksi akan tetap sesuai dengan jadwal nih MCU Phase 4 nih? Apa nanti akan berubah lagi gitu? Dengan menurut gue juga masih padat gitu, mempertimbangkan banyak film-film lain di luar Marvel Studios yang juga organize schedule-nya lagi gitu. Gimana? Nggak, kalau gue ngelihatnya sih memang bukan cuman yang di MCU aja sih yang kena undur ya, bukan cuman itu, dan banyak banget maksudnya film-film yang lain, karena memang kayak totally Hollywood tuh kayak libur banget gitu loh, libur. Jadi even yang syuting di luar US aja tuh pasti udah kena semua tuh, kayak yaudah produksi berhenti. Jadi memang jadwal filmnya nih otomatis semuanya tuh kegeser. Dan gue rasa ya kalau di Hollywood kayaknya memang mereka harus mereka juga saling connect satu dengan yang lain. Maksudnya misalnya contoh misalnya Brie Larson kan syuting dengan ini gitu, dia udah punya jadwal di MCU, terus dia juga punya jadwal yang lain. Otomatis kalau ini diundur, dia juga harus mundurin yang sebelah sana. Jadi kayak semua tuh bakal mundur semua sih. Dan terus kalau bakal ngeganggu timeline, kata gue sih enggak. Karena memang kalau berdasarkan update yang kemarin MCU mundur semua tuh, itu tuh kayak selaras semua gitu mundurnya. Jadi bukan cuma satu film yang mundur, tapi semua diundurin. Karena memang mereka kan konsep, ini beruntungnya ini sih, beruntungnya kalau satu studio tuh bisa memanage franchise atau film kayak gitu. Dan maksudnya semuanya tuh tersentral jadi satu, kayak di ini kan, MCU gitu kan, semua kan tersentral jadi satu di Marvel Studio. Jadi satu geser, semua dengan mudah bisa mereka geser gitu kan. Nah yang agak kesulitan tuh misalnya contoh yang DC, yang mungkin mereka memang pegang ini kan, pegang franchise-nya, tapi kan masing-masing ini mereka bebaskan kan, masing-masing filmnya gitu kan. Lu mau kerja gimana terserah lu dan segala macam, nggak diselaraskan gitu kan. Nah ini nih yang agak susah. Beruntungnya MCU tuh lebih gampang sih dia mundurinnya. Makanya kemarin kayak mundur lumayan panjang ya, gitu kan, mundurnya Black Widow ke tanggal berapa gitu, gue agak lupa, ntar gue nyontek dulu. Black Widow ke 6 November. Iya, jadi mundurnya tuh selaras semua gitu kan. Ya memang kita kecewa ya, maksudnya kayak harus cari, ini kita udah mulai mendapatkan sesuatu yang bisa bikin kita penasaran at least sampai 6 November. Soalnya 6 November tuh harusnya jadwalnya Eternals. Ya kan? Harusnya jadwal Eternals. Dan ini connect gitu kan. Black Widow sama Eternals tuh pasti ada koneksinya gitu kan. Ini harusnya kita jadi penasaran nih, kita harus undur lagi. Yang harusnya kita nonton Eternals, kita malah harus nontonnya Black Widow di 6 November. Jadi kalau misalnya mundur sih, kalau menurut gua bakal untungnya di MCU ya jadinya mundurnya selaras. Jadi nggak terlalu mengganggu timeline lah. Kalau menurut gue ya. Oke. Kalau dari Phase 4-nya sendiri, melihat kita udah ditutup dengan Spider-Man ini ya, Far From Home ya, terus dibuka dengan Black Widow yang sebenarnya mungkin ngomongin flashback, tapi ada konektivitasnya katanya Kevin Feige, konektivitasnya nanti ke depan. Tapi menurut lu sendiri nih, dari judul-judulnya, informasi yang udah kita dapat soal Phase 4, terus juga kayak cast yang sudah diumumkan, menurut lu Phase 4 ini akan dibawa kemana sih sama MCU nih, sama Kevin Feige ini? Ini memang agak-agak sulit ditebak ya sebenarnya, karena memang film-filmnya coba nih kalau kita lihat ya, yang baru kemarin diundur aja, Black Widow, Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange, Thor, Love and Thunder, terus ada Black Panther 2, Captain Marvel 2, terus ada banyak lagi gitu kan. Tapi fokus dulu sama yang ini nih, yang udah jadwalnya udah pasti. Kalau yang gue lihat sih memang masih agak, contoh musuhnya ya, karena kan kalau kita ngelihat dari 10 tahun yang pertamanya, gue bilangnya 10 tahun pertama ya, soalnya kayaknya mereka bakal bikin tuh per 10 tahun nih. Jadi mereka yang bangun lagi, kayak misalnya dari awal Iron Man ya kan, dibangun lagi ceritanya, dibangun sampai klimaksnya di Endgame gitu kan. Nah ini mereka bakal bikin hal yang sama nih di 10 tahun berikutnya. Jadi memang karena nebaknya kayak ini semua tuh dimulai di Black Widow. Nah ini agak rancu juga sih. Kita tahu kan Black Widow ini kayak sebenarnya itu kayak cuman film utang aja. Iya. Bukan film ini loh. Betul. Iya. Kalau ini bakal diiniin untuk iya, jadi kayak udah film utang aja, ini salah satu dari anggota Avengers belum ada filmnya gitu kan. Iya. Tapi lu bayar punya peran penting, udah bikinin film aja kayak film utang aja gitu. Yeah. Nah, tapi
Tapi gue juga iseng kan, maksudnya gue masuk ke banyak forum dan banyak lah mungkin beberapa leaks yang muncul gitu kan. Gue nggak akan buka leaksnya, tenang aja. Jadi ini juga belum tentu benar. Gue ngelihat sih kayaknya memang mereka mau mulai sesuatu yang memang kayaknya tepat banget bikinnya di Black Widow, karena justru bakal mulainya tuh bukan dari karakter Black Widow sendiri. Oh, gitu. Okay. Kayaknya ini kalau dari berbagai teori sama ini ya, teori sama